Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peggy Melataru dengan MPM 25065348812. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai intoleransi beragama di Indonesia yang akan saya hubungkan dengan ajaran Konsili Vatikan II, khususnya dokumen Nostra Aetate dan Dignitatis Humanae. Pembahasan ini berangkat dari sebuah video laporan Metro TV mengenai kasus pelarangan ibadah di Tangerang. Selanjutnya, saya akan menampilkan secara singkat video kasus tersebut. Kasus intoleransi di tanah air ternyata masih terjadi. Ya, kali ini larangan beribadah harus dialami oleh Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK di Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka melaporkan kasus ini ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui posko pengaduan lapor Mas Wapres. Ratusan umat Kristiani yang beribadah di rumah ibadah Yayasan Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK terus memperjuangkan haknya untuk beribadah yang hingga saat ini masih terkendala. Posko pengaduan lapor Mas Wapres menjadi harapan baru mereka untuk memperoleh haknya. Konsili Vatikan II adalah sidang para pemimpin gereja Katolik yang berlangsung pada tahun 1962 hingga 1965, dibuka oleh Paus Yohanes ke-23 dan ditutup oleh Paus Paulus ke-6. Tujuan utamanya adalah memperbarui gereja dan membuka diri terhadap dunia modern. Dalam konsili ini, gereja menekankan pentingnya martabat manusia, kebebasan beragama, dialog antar agama, serta kerukunan sosial. Dari konsili ini lahir berbagai dokumen penting termasuk Nostra Aetate dan Dignitatis Humanae yang hingga sekarang menjadi pedoman kita dalam membangun relasi yang penuh toleransi. Kasus intoleransi dalam video sangat bertentangan dengan semangat Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II menolak segala bentuk prasangka, diskriminasi, dan juga kekerasan yang didasarkan pada agama. Konsili juga mengajak seluruh umat untuk berdialog, bukan menghadapi perbedaan dengan konflik. Ketidaktahuan dan stereotip yang tampak dalam video tersebut merupakan persoalan yang ingin diatasi oleh Konsili Vatikan II melalui pembinaan dialog dan kerjasama lintas agama. Nostra Aetate adalah dokumen yang berbicara tentang hubungan gereja Katolik dengan agama-agama lain. Dokumen ini menekankan bahwa gereja menghargai kebenaran dan nilai moral yang terdapat dalam agama-agama lain. Selain itu, Nostra Aetate juga secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi atas dasar ras atau agama. Dokumen ini mendorong dialog dan hubungan persahabatan antar umat beragama. Video tersebut dapat menjadi pengingat agar kita membuka diri terhadap perbedaan kepercayaan. Hal ini sangat sesuai dengan ajaran Nostra Aetate yang mengajak umat Katolik untuk membangun relasi positif, hidup berdampingan secara damai, dan menghapus prasangka buruk terhadap pemeluk agama lain. Pesan toleransi yang terkandung dalam dokumen ini sangat relevan hingga saat ini sebagai acuan dalam menyingkapi keberagaman. Dokumen Dignitatis Humanae secara khusus membahas kebebasan beragama. Gereja mengajarkan bahwa setiap manusia berdasarkan martabatnya memiliki hak untuk mencari kebenaran secara bebas dan menjalankan agamanya tanpa paksaan, termasuk hak untuk beribadah secara pribadi maupun publik. Karena itu, segala bentuk tekanan, larangan, atau diskriminasi yang menghalangi kebebasan ini ditolak oleh gereja. Apa yang digambarkan dalam video jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan beragama yang dijelaskan dalam Dignitatis Humanae. Ketika sekelompok orang dibatasi atau diserang karena keyakinannya, martabat mereka sebagai manusia tidak dihargai. Dokumen ini mengajak seluruh masyarakat menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan semua agama untuk hidup damai. Pesan untuk tidak memaksakan keyakinan dan menghormati kebebasan batin orang lain. Sebagai penutup, kasus intoleransi dalam video itu menunjukkan betapa pentingnya menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Konsili Vatikan II, yaitu dialog, penghargaan terhadap martabat setiap manusia, dan kebebasan beragama. Melalui Nostra Aetate dan Dignitatis Humanae, kita juga diajak untuk menjadi pribadi yang lebih terbuka, toleran, dan mampu menciptakan kehidupan yang damai dalam masyarakat yang majemuk. Sekian presentasi dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata.